Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang tematik pembelajaran ketiga ya. Di sini ada tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang sudah Bu Guru jelaskan kemarin tentang air minum dalam kemasan. Di sini ada perusahaan air minum dalam kemasan. Ini adalah suatu bentuk usaha ekonomi. Usaha dalam bidang ekonomi dapat dikelola secara perseorangan atau secara kelompok. Nah, orang yang mengelola usaha ekonomi itu disebut pengusaha ya. Nah, di sini pada siklus pembelajaran 2 ini kamu akan mempelajari tentang usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Contohnya di sini ada usaha pertanian ya. Usaha pertanian itu kebanyakan usaha dalam bidang ini biasanya secara perseorangan ya, dengan modal yang terbatas biasanya. Misalnya seorang petani yang mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Kemudian industri kecil juga di sini biasanya industri rumah tangga ya, kayak misalkan pembuatan keramik, anyaman, tembikar ya. Ini juga dengan modal yang sangat terbatas. Kemudian ada usaha perdagangan. Ini banyak ya di sekeliling kita usaha perdagangan ini. Ini juga dikelola oleh perseorangan juga atau kelompok juga. Dari menengah ke atas ya, dari kecil sampai menengah ya, misalnya usaha membuka toko kecil atau warung pedagang kaki lima dan lain-lain. Misalkan kalau usaha jasa di sini misalnya ada tukang cukur ya, tukang pijit, fotokopi, salon, bengkel ya. Contohnya seperti itu, jasa, memberikan jasa kita kepada orang lain untuk misalkan salon, mencukur rambut ya, kerimbat gitu ya. Nah, ada banyak usaha perseorangan yang dapat kamu temukan dalam masyarakat. Ada banyak ya. Kalian bisa ditulis atau diisi di situ isian-isiannya, boleh ya. Kemudian di sini ketika sumber daya air global. Nah, di sini setiap pengusaha itu memanfaatkan sumber daya alam, memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikannya ya. Nah, katanya pada dasarnya air menjadi milik publik yang bersifat terbuka dan milik bersama. Karena semakin berkembang zaman, industri juga semakin berkembang, sumber daya air ini mengalami perubahan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, dulu sebelum adanya perusahaan industri ini, air itu bebas milik kita bersama ya, tidak ada batasnya, tidak dibatasi. Tapi karena di perkotaan kualitas airnya semakin menurun, air tanahnya juga di kawasan itu tercemar, jadi air di kota ini tidak layak dipakai, tidak layak dikonsumsi. Nah, karena itu masyarakatnya memilih untuk membeli atau mengandalkan air minum dalam kemasan, itu alternatifnya ya. Nah, tapi karena semakin pesatnya, semakin tingginya kebutuhan masyarakat, jadi industri ini menjadikan bisnis ya oleh orang-orang industri. Nah, bisnis AMDK ini menjadi sangat menggiurkan katanya karena mendatangkan keuntungan yang besar. Sumber-sumber air mulai dikuasai dan dieksploitasi secara besar-besaran oleh perusahaan air minum. Seharusnya air itu dikuasai oleh negara ya untuk kesejahteraan masyarakat. Ada pasalnya di situ, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih banyak sekarang dikelola oleh perseorangan, kelompok bahkan asing ya mengelola air minum ini. Nah, di sini juga ada pabrik-pabrik AMDK seharusnya membawa dampak yang baik bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya. Namun justru bertolak belakang ya, masyarakat lebih banyak berperan sebagai konsumen yang tidak memiliki pilihan akses terhadap sumber air, terutama masyarakat yang tidak mampu ya. Silakan diisi, boleh diisi ya. Isiannya. Di situ juga ada
Untuk diskusinya kita lanjut ya ke halaman 81 tentang usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Di sini ada beberapa usaha ekonomi ya. Contoh usahanya misalkan dengan secara kelompok itu antara lain firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah dan koperasi. Ada di sini contohnya itu firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang ya. Pendiri firma ini biasanya orang-orang yang sudah mengenal, orang yang sudah saling kenal ya. Setiap anggota firma itu mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Kerugian pun akan ditanggung bersama. Ini firma ya. Kalau CV itu singkatan dari Komanditer, Vennootschap atau Persekutuan Komanditer. CV ini adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha tersebut atau dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pemimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Nah, para penanam modal ini mempercayakan pengelola CV ini kepada pengusaha ya. Jadi sebuah perusahaan yang berbentuk CV ini dapat dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi jika sebuah firma ingin mengembangkan usahanya dan membutuhkan tambahan modal. Ada yang lebih besar lagi, di sini ada PT, perseroan terbatas. PT ini adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Ada yang tahu tidak saham itu apa ya? Saham itu adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Setiap saham memiliki nilai nominal ya, yaitu nilai yang tercantum dalam saham. Ada lagi di sini BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara ini adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 2 bentuk perusahaan negara. Di sini ada perusahaan umum, Perum, yang artinya di sini BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak dapat terbagi atas saham, yang tujuannya untuk kemanfaatan umum menurut prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Contohnya Bulog, Perum Pegadaian ya, Perum Antara dan Perum Perumnas. Yang kedua di sini ada perusahaan Persero. Ini terbentuknya terbatas ya, yang modalnya terbagi dalam saham juga dibagi dengan saham. Paling sedikitnya 51%. Sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mendapatkan keuntungan, seperti PT Pertamina ya, kita tahu ya Pertamina itu, PT Garuda Indonesia, PT Telkom, kemudian PT Kimia Farma, itu namanya perusahaan perseroan. Ada lagi di sini perusahaan daerah ya. Perusahaan daerah ini adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah. Tujuannya yaitu untuk turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan daerah ini dipimpin oleh staf direksi yang jumlah dan anggotanya ditetapkan sesuai peraturan ya. Anggota staf direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Ini ada koperasi ya. Koperasi itu adalah organisasi ekonomi yang dioperasikan demi kepentingan bersama. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam ya, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi ini adalah koperasi yang menjalankan usaha penyediaan berbagai barang